Oke, baik. Perkenalkan nama saya Arya Ranupani. Saya dari kelas C animasi. Kali ini saya meminta kesempatan untuk memaparkan hasil analisis saya untuk UAS mata kuliah Aesthetic of Moving Image. Oke, jadi masuk saja pada pembahasan soal pertama. Untuk soal pertama tentang hubungan estetika dan industri, itu menurut saya estetika itu dia nggak bisa berdiri sendiri doang gitu di ruang hampa. Di materi pertemuan awal, kita bahas kalau film itu ada di antara seni, teknologi, dan bisnis, seingat saya. Jadi contohnya tuh kayak estetika Netflix yang sering kita tonton, kayak kenapa sih visualnya selalu kerasa universal? Itu karena menurut saya ada kepentingan industri gitu di situ, supaya filmnya bisa laku secara global. Jadi teknologi digital kayak kamera canggih atau semacamnya itu jadi kayak semacam infrastruktur yang nentuin arah estetikanya mau kemana. Dan di sini saya ngelihat kalau estetika itu dia jadi nilai tambah supaya filmnya punya daya tawar di pasar film. Tapi tetap juga film itu harus punya identitas visual yang kuat gitu loh, nggak bisa sembarangan. Oke, masuk pada soal kedua. Saya memilih tema genre dokumenter dan animasi untuk membahas kerangka teoritis. Jadi menurut saya kalau genre itu dia dianggap sebagai kontrak estetik. Jadi maksudnya tuh kalau kita nonton film horor, penonton itu tanda tangan kontrak buat ditakut-takutin lewat lightning yang gelap atau sound yang ngejolt gitu yang menakutkan. Jadi estetika genre itu ngebentuk ekspektasi kita sebagai penonton terhadap film itu seperti apa. Jadi kalau misalkan horor itu seperti apa, kita nonton film sci-fi sebelum kita nonton kita bakal expect apa ya bakal seperti itu. Nah terus kalau dibandingin sama dokumenter dan animasi, itu pendekatannya beda lagi. Di film dokumenter itu dia nggak cuma ngasal rekam, tapi dia juga harus tanggung jawab soal etis di balik sudut kamera yang diambil itu. Itu disebut sebagai estetika kebenaran. Sedangkan kalau misalkan animasi, justru kita malah bikin realitas baru. Jadi estetikanya itu fleksibel kalau kita bikin animasi. Tergantung kita mau ngebangun hubungan kayak gimana antara film sama penontonnya. Masuk pada soal ketiga, untuk analisis kasus di sini saya memilih film pendek yang berjudul Tilik, yang diproduksi oleh Rafakana Films. Film ini tuh menurut saya menarik banget ya buat dibahas dari segi bentuk estetikanya. Kenapa? Karena kalau kita nonton, film ini tuh bisa dilihat dari keseluruhan shotnya itu diambil dari atas bak truk yang sedang berjalan. Jadi itu unik banget buat ditonton. Nah, untuk bagian makna dari film ini, itu dia estetikanya terasa realis menurut saya. Kenapa? Karena penggunaan kameranya itu loh, dia ngikutin goyangan truk yang berjalan. Ditambah dengan banyaknya suara angin yang lewat, terus suara mesin yang berisik dari mobil truknya bikin kita tuh penonton kayak ngerasa ikut naik truk juga gitu loh bareng ibu-ibu di film ini. Nah, jadi itu dia estetika realisnya dipakai buat ngenyampain fenomena sosial yang jujur yang terjadi pada film ini gitu loh, yaitu ngerumpi atau bahasanya tilik di masyarakat Indonesia itu kayak gimana. Nah, terus karakter Butejo di sini itu menurut saya dia ikonik banget karena estetikanya dia udah di set gitu loh, mulai dari gaya bicara sampai ekspresi wajahnya itu udah mewakilin tipe orang yang sering kita temuin di dunia nyata gitu loh, orang yang tipikal banyak ngomong, yang nyocot terus. Untuk soal penerimaan publik, ini tuh menurut saya luar biasa ya. Film ini tuh dia meledak, rame, bukan karena ada promosi gede-gedean apa gimana, tapi karena para audiensnya sendiri tuh ngerasa terwakili dengan menonton film ini gitu loh. Karena kan tadi estetika lokalitasnya kerasa banget ya. Banyak yang pakai bahasa Jawa juga. Dan settingnya itu sederhana. Yang itu malah jadi daya tarik utama dari film ini. Nah terus penonton nonton film ini tuh nggak ngerasa cuma nonton doang gitu. Tapi mereka juga ngelihat cerminan kehidupan mereka sendiri dari film ini. Jadi ada yang relate begitu. Nah, terakhir kalau dikaitin dengan konteks dunia digital, menurut saya film Tilik ini tuh adalah bukti nyata ya dari kekuatan distribusi aplikasi YouTube atau lebih tepatnya algoritma YouTube. Karena banyak orang yang nonton film ini tuh mereka nge-share terus komen.
Nah, jadi algoritma itu terus ngerekomendasiin video ini ke orang-orang yang bahkan jarang nonton film pendek gitu loh. Nah, terus secara produksi pun teknologi digital bikin pembuat film nggak perlu gitu loh modal segede film bioskop buat bisa punya kualitas gambar yang bagus gitu. Jadi Tilik itu ngebuktiin kalau di era digital seperti sekarang, film pendek pun dengan estetika yang jujur dan lokal itu juga bisa dapat panggung yang sama gedenya seperti film-film panjang di industri besar gitu. Oke, terakhir saya mau masuk ke soal masa depan film di era digital dan terutamanya sejak munculnya AI ya di sekarang ini. Kalau menurut saya, sekarang kita ini sudah ada di fase di mana semuanya udah digital banget. Cara kita nonton film pun udah berubah banget. Kebanyakan udah lewat HP atau lewat platform streaming dan ini pasti berpengaruh banget gitu loh ke estetika filmnya. Nah, jadi kadang film sekarang itu visualnya dibuat biar enak dilihat di layar kecil atau biar cepat menarik perhatian orang dalam beberapa detik awal gitu, supaya filmnya nggak di scroll atau digulir, di skip. Terus kalau soal AI ya, menurut saya sih AI itu bukan musuh ya yang bakal gantiin sineas atau para film-filmmaker seperti kita. AI itu lebih kayak partner buat diskusi atau asisten visual gitu yang bisa kita pakai buat bikin storyboard atau kita minta efek rumus buat ngebikin VFX gitu 3D. Nah, tapi tetap aja kalau AI kita harus tetap kontrol etis dan rasa manusianya harus dari kita sebagai pembuat film gitu. Jadi estetika film nggak bakal mati, tapi cuma berubah bentuk aja jadi lebih kolaboratif sama teknologi gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Jika banyak tutur kata yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.